Natal selalu menjadi saat yang istimewa bagiku. Hari kelahiran Tuhan di tengah-tengah sejarah umat manusia ini seolah juga menjadi penantian kelahiran bagi hidupku sendiri. Saat banyak orang berpesta bersama keluarga, aku lebih suka menyendiri. Aku merasa seperti tiga raja yang mencari petunjuk bintang, di mana Raja Agung itu lahir dengan berselimutkan kemiskinan. Natal kali ini aku ada di Sragen, sebuah kota kecil di ujung timur kota Surakarta. Setahun yang lalu, kota kecil ini terendam banjir, menambah deretan panjang bencana di negeri ini. Tsunami, gempa, tanah longsor, banjir lumpur maupun banjir air. Aku masih terus bertanya, apakah ini karena ulah manusia atau kehendak Tuhan? Apakah Tuhan juga akan menyelamatkan bumi ini dari kerusakan lingkungan tempat tinggal manusia yang Ia cintai? Selamat siang nih teman-teman. Siang. Latihan nyanyi di tengah sawah ini pakai kostum Jawa ini dalam rangka apa ya? Iya nih, kita dari Mudika Paroki Sragen mempersiapkan latihan kur buat tugas Natal besok. Wah, dari gereja Sragen. Iya. Wah, kebetulan saya juga mau ke gereja Sragen buat Natal nanti ini. Tapi kita boleh ya ngobrol-ngobrol sedikit dulu? Boleh. Saya mau tanya nih, seberapa parah sih banjir yang dirasakan oleh masyarakat Sragen setahun yang lalu? Banjir kemarin parah sekali. Perumahan penduduk yang berada di pinggiran Bengawan Solo hampir 80% kerendam air. Air masuk ke perumahan mencapai tinggi lutut orang dewasa, sedangkan di luar rumah bisa mencapai 1,5 meter. 1 minggu air mengepung di sekitar kami. Terus apa dong yang dilakukan oleh gereja Sragen pada saat itu? Banyak sekali. Saat terjadi banjir, gereja langsung membuat posko bencana banjir dan banyak umat yang ikut peduli saat itu, banyak yang ngasih barang dan juga bantuan uang. Dan setiap hari gereja umat membuat nasi bungkus sebanyak 1.500 dalam waktu 2 minggu, dan kaum muda dan terutama Mudika sebagai volunteer untuk mengirimkan bantuan nasi bungkus itu kepada korban bencana banjir. Nah, kita sebagai kaum muda nih ya, apakah kalian itu punya rasa prihatin terhadap lingkungan hidup kita yang seperti saat ini? Tentu ya, kita punya keprihatinan terhadap kondisi alam sekitar kita, karena pada dasarnya para kaum muda turut mendukung terjadinya pemanasan global dengan menggunakan kosmetik, hairspray atau parfum yang dispray. Lalu kita juga banyak menggunakan barang-barang yang terbuat dari plastik seperti tas plastik, lalu bahan-bahan seperti pita rambut dan lain-lainnya. Maka dari itu kaum muda di Sragen juga mengadakan kegiatan seperti pembuatan pupuk kompos, pembuatan lubang biopori. Wah, cukup kreatif juga ya muda-mudi di gereja Sragen ini. Apakah Natal kali ini mempunyai pesan yang cukup kuat tentang lingkungan hidup? Iya, punya arti yang kuat banget, karena Natal pada tahun ini, makna Natal sendiri kelahiran Yesus Kristus yang
lahir menyelamatkan dunia ini, dan dunia ini tuh di sekitarnya ada lingkungan hidup yang harus kita jaga supaya nantinya tidak akan terjadi bencana lagi seperti tahun-tahun yang lalu. Dan kita juga harus melestarikan lingkungan hidup itu dengan membuang sampah pada tempatnya atau membuat lubang biopori yang ada di sekeliling kita. Oke. Makasih nih ya buat ngobrol-ngobrolnya ini. Pada mau latihan nyanyi lagi? Saya boleh nonton ya? Teman-teman Mudika mengantar aku ke gereja. Aku lewati keramaian kota dalam kesunyian pencarianku. Pemandangan kota diwarnai dengan aneka warna bendera dan umbul-umbul. Bendera merah putih terhimpit di antara banyaknya ribuan bendera partai. Pemilu belum juga dimulai. Tetapi aksi mengambil hati rakyat sudah mencuri start seperti sebuah perlombaan lari yang sangat tidak fair. Wajah-wajah calon pemimpin negeri ini terpasang di antara iklan-iklan yang semua serba nomor satu. Seperti inikah yang disebut pesta demokrasi? Bagaimana nih ceritanya tarian tayub itu bisa masuk ke dalam liturgi Natal?
Tayub bisa masuk dalam liturgi Natal nih Mbak ya. Ini adalah merupakan inkulturasi budaya Jawa, terutama budaya Sragen. Sampai saat ini, Tayub masih hidup dan berkembang di dalam masyarakat Sragen. Maka kita masukkan dalam liturgi gereja. Gitu. Tadi waktu kita latihan tadi tuh ya, ada gerakan atau apa sih kegiatan mengalungkan kembang kepada Romo ya. Tapi tadi kan pakai ini ya, kain ini ya, latihan ya. Tadi tuh apa ya maknanya? Begini Mbak, maknanya adalah zaman dahulu tarian Tayub merupakan tarian untuk mewisuda seorang calon raja menjadi raja. Di dalam perayaan Natal ini, Romo dipercaya umat menjadi seorang pemimpin. Oleh karena itu, kita mengalungkan kembang tersebut pada Romo, dan di dalam perayaan Natal tersebut, Kristus datang sendiri untuk memimpin Ekaristi. Ngomong-ngomong soal pemimpin ini, tahun 2009 nanti kan ada pemilu ya, bakal rame dengan pemilihan presiden itu. Kira-kira menurut Mbak, menurut Mas ini pemimpin seperti apa sih yang diharapkan untuk kedepannya? Kalau bagi saya pemimpin itu sebagai pelayan. Berbeda dengan pandangan orang-orang zaman sekarang ya. Kalau pemimpin harus punya kuasa, tetapi bagi saya menjadi pelayan. Artinya kalau masyarakat membutuhkan sesuatu, masyarakat kurang sesuatu, dia melayani demi masyarakat itu berkembang. Ya seperti Kristus itu. Kristus itu raja, berarti Kristus itu pemimpin. Kepemimpinan seperti apa sih yang dimiliki oleh Kristus? Pemimpinan seperti Kristus itu adalah pemimpin yang rela berkorban. Kita tahu kan Kristus mati di salib demi umatnya, demi orang-orang di seluruh dunia. Nah, bagi saya seorang pemimpin yang baik adalah seorang pemimpin yang mengorbankan dirinya, memberikan dirinya demi kesejahteraan masyarakat. Betul tak? Ya. Oke, makasih nih buat Mbak sama Mas buat ngobrol-ngobrolnya nih. Selamat siang Romo. Saya Priska ini Romo dari Jakarta mau Natalan. Selamat siang. Ini kok ada kandang. Kandang itu kan biasanya di Natal itu identik dengan tanda untuk kelahiran Yesus, di mana tempat Yesus lahir ya Romo. Sebenarnya apa sih maknanya Yesus lahir di kandang yang seperti itu Romo? Ya, kalau kita mencoba untuk mencari makna peristiwa Yesus lahir di kandang, bagi saya ya setidaknya ini mau menunjukkan bagaimana Allah itu bersolidaritas kepada kita. Allah yang maha segala-galanya, Allah yang maha kuasa, Allah yang menjadi sumber keselamatan manusia itu ingin berbagi kebahagiaannya, sukacitanya, keselamatannya kepada manusia dengan dia rela menjadi manusia untuk mengangkat kehidupan manusia di dalam keselamatannya, kebahagiaannya. Jadi intinya adalah solidaritas dari Allah terhadap manusia. Umpamanya Yesus lahir lagi ke dunia di zaman seperti saat ini. Kira-kira kalau di Indonesia, Yesus bakal lahir di mana ya Romo? Kalau kita mengacu pada peristiwa kelahiran Tuhan di Bethlehem, di kandang yang hina itu, dan juga berdasarkan dari semangat Allah di dalam dia mau ke dunia, membawa kebahagiaan manusia dengan solidaritasnya, ya pasti Tuhan juga akan hadir dalam situasi yang sama seperti itu, di mana solidaritas perlu ditumbuhkan, perlu dikembangkan. Di situ Tuhan hadir. Di mana berbagai macam persoalan hidup yang hakiki, yang dasariah itu belum terpenuhi dalam kehidupan manusia, di situ Tuhan hadir. Sehingga tidaklah mengherankan atau mungkin saja Tuhan bisa hadir juga di Sragen misalnya, ya Romanto. Bisa juga di kota ramai di Jakarta. Kalau memang di sana memang sungguh Tuhan merasa perlu untuk hadir di sana dalam membangun kehidupan manusia yang semakin baik, dan dimanapun juga Tuhan akan juga lahir kembali. Waktu saya jalan-jalan di kota tadi, saya melihat banyak sekali kemajuan di sana-sini. Menurut Romo, apakah keadaan seperti itu Indonesia dapat dikatakan sebagai negara yang miskin?
Indonesia dimanapun sepanjang jalan di kota-kota besar itu akan indah. Apalagi keinginan mata kita mesti akan suka melihat yang indah, yang bagus. Kita jarang melihat bagian sisi-sisi yang gelap. Padahal kalau 230 juta penduduk Indonesia itu pendapatan per kapitanya dimasukkan dalam kategori negara berkembang. Jadi Indonesia belum bisa disebut negara kaya. Banyak orang yang hidupnya serba miskin, tapi banyak juga orang yang hidupnya serba mewah. Itu kan menunjukkan situasi yang sangat tidak adil ya Romo, kesenjangan sosial yang begitu kelihatan. Apa sih sebabnya hal itu bisa terjadi? Situasi ketidakadilan atau kesenjangan seperti ini bisa disebabkan oleh karena mentalitas alon-alon, waton kelakon, gremet, waton selamet, mangan ramangan, waton kumpul, itu tentu akan menentukan perolehan dalam bidang ekonomi. Dan inilah bisa menyebabkan perbedaan atau kesenjangan. Tapi bisa juga atas alasan agama, dualisme. Kita mengatakan ada laki-laki, ada perempuan, ada merah, ada putih. Lalu ada miskin, berarti ada kaya. Dan itu diterima begitu saja. Seolah-olah itu sudah kodrat. Padahal itu tidak selalu demikian. Dan kita bisa menyebut itu ketidakadilan. Bisa juga oleh karena alasan sistem. Dan kiranya inilah yang menentukan sistem, yang menentukan kesenjangan sosial itu terjadi. Kesenjangan sosial oleh karena sistem yang berpihak kepada hal yang kepada kelompok tertentu. Misalnya monopoli, orang hanya bisa menjual barang tertentu atau membeli dari produk tertentu atau dari tempat tertentu. Dan tentu akan membuat pihak yang diuntungkan itu memperoleh perolehan yang besar. Dan bagi sebagian besar itu menjadi rugi dan menjadi miskin. Dan kiranya kesenjangan sosial yang menimbulkan kecemburuan, yang menimbulkan hal-hal yang tidak baik, itu oleh karena sistem ekonomi yang tidak adil. Banyak sekali nih Romo, berita-berita yang menayangkan koruptor-koruptor itu sudah tertangkap. Menurut Romo bagaimana tertangkapnya koruptor-koruptor itu? Itu saya senang karena berarti Indonesia menegakkan hukum. Dan saya juga sekaligus prihatin kalau banyak koruptor itu ditangkap. Berarti para pemimpin-pemimpin kita, pemangku-pemangku jabatan yang strategis melanggar hukum. Dan itu saya sangat prihatin. Seorang pemimpin tapi ternyata menyelewengkan kekuasaannya. Dan itulah yang merugikan rakyat banyak. Romo, ini lagi masa Natal. Apa pesan Romo untuk umat atau masyarakat kita di Indonesia ini? Tadi Romo Isri telah mengatakan dari bagian pembukaan soal solidaritas. Allah telah berkenan menjadi manusia, bahkan menjelma melalui kandang yang hina. Berarti solidaritas ilahinya sempurna. Maka kita semua pun diajak untuk solider. Hal yang paling nyata adalah orang-orang miskin yang ada di Indonesia. Sederhana saja, 30 juta penduduk Indonesia yang miskin itu tidak mendapatkan perhatian yang banyak atau solider, mendapatkan solidaritas dari 200 juta orang Indonesia. Dan itu pasti lebih memiskinkan kita, bukan hanya material, bahkan secara spiritual kita menjadi miskin oleh karena kita tidak ada solider. Tuhan datang ke dunia
dengan semangat Natal yang kita rayakan sekarang, mau supaya kita semua membangun solidaritas, membangun kesatuan dengan saudara-saudari kita yang lain, terutama yang miskin tadi. Malam Natal pun tiba. Aku berjumpa dengan anak-anak muda yang sudah bersusah payah menyiapkan malam yang istimewa ini. Inilah saat kemeriahan itu. Kemeriahan di tengah-tengah kesederhanaan. Seperti Yesus sendiri. Keagungan Tuhan yang tersembunyi dalam tubuh manusia yang rapuh, dibungkus dengan kain lampin, ditidurkan di atas jerami, hadir di antara para gembala dan ternak mereka. Namun, paduan suara surga yang mengiringi kehadirannya di tengah-tengah sejarah umat manusia. Tema nasional Natal menika inggih supados kita sedaya gesang ayem tentrem. Ayem tentrem tegesipun kita sampun ngraosaken kabingahan karena Gusti paring kelanggengan. Natal menika setunggal taun sepisan. Ananging kita ugi saged ngrayakaken saben dinten karana kita ngraosaken katentreman.
Natal telah lahir di hati kita. Natal adalah kisah tentang Allah yang solider dengan manusia yang penuh dengan dosa. Kini saatnya kita sendiri berkisah tentang solidaritas antar sesama manusia dan sesama ciptaan.